Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kritikan yang disampaikan oleh partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan soal food estate, di mana PDIP menilai bahwa program yang diinisiasikan Jokowi tersebut merupakan sebuah kejahatan lingkungan. Merespons itu, Jokowi lantas mengingatkan untuk berhati-hati terkait krisis pangan. Hal ini diungkapkan oleh Jokowi saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa program food estate dibangun dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Sebab menurutnya semua negara sekarang ini sedang menghadapi yang namanya krisis pangan. Jokowi menyebut gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua negara karena harganya yang sedang naik drastis saat ini. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan baik strategis maupun untuk diekspor. Jokowi pun mengingatkan membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan. Diketahui sebelumnya, kritik soal food estate ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 15 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun dalam program food estate, Hasto menilai bahwa kebijakan itu disalahgunakan. Ia mengatakan banyak hutan-hutan yang sudah ditebang habis dan food estate tidak terbangun dengan baik. Sehingga ia menilai bahwa program tersebut sebagai kejahatan lingkungan. Program food estate yang mendapat kritik dari PDIP karena dinilai mengedepankan kepentingan golongan, Pak. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Dua, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan. 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan. Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, nggak bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi. Ya, udah. Cawapres, Pak. Pak Prabowo juga dengan Megawati seperti apa, Pak? Apa? Radar cawapres, Pak. Ganjar jadi cawapres, kita mengabulkan. Siapa? Mas Gibran, Pak. Heeh. Dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar jika MK mengabulkan batas usia 35 tahun, Pak. Kata Bu Puan. Tanyakan Bu Puan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.